Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kompeten. Oke, sebelum aku mulai video kali ini, aku mau tanya sama Popol. Ada nggak di antara Popol yang punya rencana untuk liburan ataupun nginep di sebuah hotel? Kalau iya, mohon berhati-hati dan jangan gampang penasaran supaya nggak kayak kisahnya Hison yang bakal tak ceritakan hari ini. Oke, jadi cerita yang mau aku bawakan ini merupakan cerita yang dialami sama seorang perempuan berusia 27 tahun yang bernama Hison. Dan satu hal yang perlu Polo ingat, Hison ini merupakan orang yang benar-benar logis dan juga nggak penakut sama sekali. Jadi benar-benar orang yang mikirnya itu ini masuk akal nggak? Kalau nggak ini semua ya mitos, itu nggak perlu dipercaya, itu mengganggu. Tipe orang yang kayak gitu. By the way, Hison ini juga bekerja sebagai penerjemah dan suatu hari dia ini dapat klien dari luar kota dan dia diberikan fasilitas hotel bintang 4 yang ada di kota tersebut untuk 3 malam. Dan pada hari Selasa, Hison berangkat dan dia langsung check-in di hotel itu. Karena itu merupakan hari kerja dan bukan musim orang liburan, jadi hotel tempat Hison nginep itu kebetulan sepi dan kebetulan Hison mendapatkan kamar di lantai 7, lebih tepatnya kamar 705. Awalnya nggak ada yang aneh di hotel itu. Kamarnya Hison juga bersih, desainnya juga modern dan nyaman pokoknya. Dan di malam pertama saat Hison nginep di situ, semuanya baik-baik saja. Tapi di malam kedua sekitar jam 11 malam, Hison ini baru selesai mandi dan waktu dia lagi skincarean, tiba-tiba Hison ini mendengar suara dari kamar sebelahnya, lebih tepatnya kamar 707. Awalnya suaranya itu cuma suara samar-samar kayak suara orang ngobrol gitu. Tapi lama-kelamaan suaranya itu semakin jelas dan ternyata ini kayak suara laki-laki dan perempuan yang lagi berantem hebat. Bukan berantem yang ke arah dewasa, oke? Berantem beneran. Dan mendengar itu tentu Hison mulai merasa tidak nyaman dan Hison juga mendengar suara si cowok yang bentak-bentak dengan kata-kata yang kasar dan setelah itu Hison juga bisa mendengarkan suara cewek yang lagi nangis terseduh-seduh. Meskipun pertengkaran antara dua orang itu nggak ada hubungannya sama Hison, Hison pun mulai merasa terganggu dan juga merasa tidak nyaman di kamar itu. Tapi di satu sisi Hison juga jadi kepo sebenarnya apa yang terjadi di kamar itu. Kayak siapa tahu aku perlu bantu, siapa tahu si cewek ini dipukulin. Jadi Hison pun meskipun terganggu di satu sisi pingin kayak tahu apa yang terjadi gitu. Sehingga Hison itu akhirnya mikir, ya udah wis, ini bukan urusanku juga, urusan rumah tangga orang lain, paling bentar lagi selesai wis, aku gak mau peduli. Hison memutuskan untuk berpikir seperti itu. Tapi berbeda dengan yang kita bayangkan, ternyata percekcokan antara dua orang itu di kamar 707 itu bukannya mereda, melainkan pertengkarannya mulai menjadi semakin panas. Dan karena Hison pun pengen tahu apa yang terjadi, Hison coba menempelkan telinganya ke tembok itu. Dan Hison bisa mendengar ada suara benda kaca yang dibanting ke tembok tempat dia mendengarkan suaranya. Jadi kalau Hison tempelkan kayak gini, di kamar 707 orangnya itu melemparkan sesuatu ke arah tembok tempat Hison tempelkan telinganya. Saking kerasnya Hison itu sampai kaget dan tembok kamarnya berasa bergetar gitu. Tapi anehnya setelah itu tiba-tiba suaranya itu lenyap semua. Dia pun mikir apa aku ketahuan atau gimana, dan awalnya Hison terdiam. Tapi lama-lama Hison mulai mendengarkan suara tangisan lagi. Awalnya cuma suara tangisan biasa, tapi lama-lama tangisannya ini menjadi semakin parah dan terkesan kayak minta tolong. Hison pun akhirnya mulai parno dan deg-degan, dan hingga waktu itu pun Hison ngerasa ini bukan hantu melainkan KDRT ataupun kekerasan yang terjadi di sebuah pasangan gitu. Dan mungkin karena Hison tinggal di kamar itu dan juga bisa mendengarkan suaranya berjam-jam, Hison pun takutnya kalau misalnya si cewek kenapa-kenapa. Jadi Hison memutuskan untuk melaporkan hal ini ke resepsionis biar paling tidak dia nggak bakal merasa bersalah kalau ada sesuatu yang terjadi di kamar sebelah. Nah, Hison memutuskan untuk telepon ke resepsionis. Halo,
resepsionis ya. Ini saya dari kamar 705, ini saya dengar ada suara orang berantem dari kamar sebelah saya. Mungkin bisa dicek nggak ya Mbak ya? Saya takutnya ada yang berantem atau siapa tahu tamu yang ada di kamar itu lagi dipukulin. Karena saya terus-menerus bisa mendengarkan suara cewek nangis Mbak. Dan resepsionis yang mendapatkan laporan itu pun langsung memberikan jawaban kalau mereka akan mengirimkan tim security untuk mengecek apa yang terjadi di kamar itu. Dan gak lama setelah itu Hison pun mendengar ada suara laki-laki ataupun suara langkah laki-laki. Dan ternyata langkah kakinya itu menuju ke arah kamarnya Hison dan Hison diketok ataupun dibel gitu kamarnya. Housekeeping. Nah, dibukakan, ternyata yang datang ke kamarnya Hison adalah orang housekeeping bersama dengan security. Nah, security-nya langsung bilang, "Permisi Bu, kami dari security, kami mendapatkan laporan kalau Ibu mendengarkan ada suara keributan yang berasal dari kamar sebelah ya Bu. Saya mau ngecek sekali lagi apakah kamar yang dimaksud ini kamar yang persis ada di sebelah Ibu." Hison langsung ngangguk, "Oh iya betul Pak, ini kamar sebelah yang mana? Iya ini, by the way, kamarnya Hison ini terletak di ujung lorong. Jadi satu-satunya kamar sebelahnya Hison itu kamar 707. Dan setelah bilang kayak gitu, security-nya tanya lagi, "Ibu yakin Bu, kamarnya dari kamar 707 mendengarkan suara tangisan juga barang pecah?" Hison bilang, "Iya Pak, barusan saya dengarkan. Itu tadi udah keras banget itu suaranya. Dan saya juga merasakan getaran di tembok waktu barangnya dilemparkan ke arah tembok Pak." Mendengar itu, tampang security-nya itu jadi kayak agak aneh, kayak terkesan kayak penuh dengan pertanyaan gitu. Security-nya bilang, "Ibu mungkin Ibu mau ikut dengan kami untuk ngecek bersama kamar 707. Hison bingung, kok aku diajak, apalagi dia tamunya ya toh. Nah, setelah ke sana, ke depan pintu, security-nya bilang, "Jadi gini Bu, kamar ini sekarang nggak ada tamunya, tapi bisa saya bukakan buat Ibu, silakan dicek." Dibuka, dan beneran kamarnya itu kosong dan perabotannya ya utuh gitu, bener-bener kayak kamar bersih yang nggak digunakan oleh tamu. Dan karena Hison benar-benar ingat dan juga masih bisa merasakan suara tangisan dan juga getaran yang tadi dia rasakan, Hison coba masuk ke kamar 707. Dan setelah dilihat, kamarnya itu beneran bersih dan tidak ada apa-apa. Dan di saat itu staf hotelnya bilang kayak gini, "Bu, mohon maaf ya Bu sebelumnya, tapi kalau yang dimaksud kamar ini nggak mungkin Bu. Karena kamar ini kosong karena sebenarnya ini kamar masih dalam masa renovasi total. Jadi nggak ada yang bakal masuk ke tempat ini dan juga nggak bakal kita sewakan ke tamu lain. Ini saya bisa pastikan Bu." Stafnya bilang kayak gitu. Dan Hison pun bisa ngelihat kalau kamarnya itu beneran utuh dan tidak ada sesuatu yang aneh gitu. Karena itu merupakan satu-satunya kamar yang nempel sama kamarnya Hison dan juga merupakan kamar yang Hison rasa merupakan sumber suara. Hison pun jadi bingung kenapa bisa kayak gini. Dan malam itu sebenarnya berakhir seperti itu. Cuman satu hal yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi di kamar itu hingga kamar itu perlu direnovasi? Itu yang kita nggak tahu, dan itu merupakan satu hal yang nggak bisa kita pastikan, dan pastinya hotel pun nggak bakal memberitahu. Oke Polo, cerita kali ini sebenarnya sampai di sini. Kalau Polo suka, jangan lupa bilang apa? Rinding dong. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Buat Polo yang mau nginep ke hotel, nggak wis, selamat malam.